warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam forum diskusi mahasiswa. Kali ini kami akan membahas tahap perencanaan penguatan proyek profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan. Pada kali ini kita akan menyambut para narasumber yang hadir dalam kesempatan ini yang akan membahas bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan. Nah, kita sudah ada Ibu Maifa Linda. Beliau merupakan pengawas atau penilik di Satuan Pendidikan Kota Solok. Selamat datang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Ibu Dona Ningsi. Beliau merupakan pengawas di Dinas Pendidikan Kota Solok. Selamat datang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya kepada Bapak Junaidi, beliau merupakan Kepala Sekolah Min 1 Solok. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk kepada diskusi kita kali ini tentang tahap perencanaan penguatan proyek profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan. Sebelum kita membahas tentang tahap perencanaan, tentunya kita memahami bagaimana dari konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, bagaimana pendapat dari Bapak Ibu ini tentang apa sih yang dikatakan dengan P5 itu atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Iya, Bu Dona. Baik, konsep P5 yang mana proyek merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. Yang mana dari kurikulum Merdeka itu ada 3. Pertama, intrakurikuler, kemudian co-kurikuler yaitu P5, kemudian berikutnya ekstrakurikuler. Jadi di dalam konsep P5 ini, kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menemukan jawaban mengenai kompetensi peserta didik yang diinginkan oleh sistem pendidikan nasional. Mungkin Pak Jun bisa menambahkan itu, Pak Jun? Baik, kita tahu dari penjelasan dari teman tadi sudah menjelaskan tentang konsep P5 secara umum. Ini dapat ditambahkan mengenai profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka ini terdiri dari 6 kompetensi yang dirumuskan dalam 6 dimensi kunci. Semua dimensi itu saling berkaitan dan saling memuaskan, dan diharapkan dalam pelaksanaannya itu saling bersinergi dan saling berkembang secara keseluruhan tanpa parsial. Jadi tadi P5 ini termasuk kepada co-kurikuler ya, termasuk kepada kurikuler. Jadi sudah ada yang intrakurikuler yaitu pembelajaran, terusnya ada co-kurikuler. Disinilah dikuatkan dimensi-dimensi karakter siswa melalui P5 ini. Nah, kita masuk kepada prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa sih prinsip-prinsip yang harus ada dalam P5? Nah, mungkin akan dijawab oleh Ibu Maifa Linda. Silakan, Ibu. Baik, Ibu Linda, terima kasih atas kesempatannya. Dalam prinsip P5 ini yang diharapkan ada itu holistik. Nah, dalam holistik ini akan mendorong peserta didik untuk mempelajari tema dan materi secara keseluruhan. Lalu ada konsep, prinsip secara kontekstual yang artinya upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga berpusat pada siswa. Nah, peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Nah, itu diharapkan kepada subjek ya, berpusat kepada siswa. Lalu yang terakhir yaitu eksploratif. Artinya berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang bagi proses pengembangan diri dan inquiry. Nah, baik terstruktur ataupun bebas. Itu demikian Bu Linda yang masuk dalam prinsip-prinsip daripada P5 ini. Nah, tadi kita sudah bicara tentang konsep, ya kan? Lalu bagaimana profil pelajar Pancasila dan seterusnya, sudah ada nanti prinsip-prinsip tadi ya tentang P5. Nah, kita masuk kepada identifikasi tahap P5. Jadi sebelum kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah atau P5 ini, tentunya ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan guru atau di sekolah. Nah, bagaimana sebenarnya tahap-tahap
proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Mungkin bisa saya tambahkan, Linda. Dalam merancang P5 di sekolah itu tahapan yang pertama yaitu merancang alokasi waktu. Alokasi waktu. Iya, di mana alokasi waktu ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh kementerian bahwa waktu itu adalah untuk SD 252 dan untuk SMP 360 jam pelajaran. Jadi terserah kepada sekolah, itu dibagi dalam 2 semester, kemudian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan oleh waktunya bagaimana menetapkannya. Kemudian yang kedua itu membentuk tim fasilitator. Tim fasilitator. Fasilitator itu terdiri dari kepala sekolah sebagai pengelola, kemudian koordinator dan fasilitator. Nah, tim itulah yang akan mengerjakan, dan ini di-SK-kan oleh kepala sekolah. Kemudian tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesiapan sekolah. Apakah sekolah sudah siap melaksanakannya? Tentu banyak hal-hal yang harus kita pahami dulu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu pemilihan tema. Jadi tema ini sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk SD, SMP, dan SMK, SMA. Jadi tersesuaikanlah. Untuk SD itu ada 6 tema, juga SMP juga ada 6 tema. Jadi sekolah bisa memilih tema mana yang akan mereka laksanakan sesuai dengan karakteristik nantinya di sekolah. Kemudian yang kelima itu kita melaksanakan merancang modul. Jadi sudah ditetapkan tema, tim tadi akan merancang modul. Sesudah merancang modul lengkap dengan mungkin penilaian dan sebagainya, barulah dapat dilaksanakan. Mungkin ada 5 tahapan yang harus tahapan. Berarti 5 tahapan itu Linda? Iya. Jadi misalnya kita mau merancang tema. Apakah tema ini keenam-enamnya harus kita laksanakan seperti itu? Apakah ini ada tema 6? Nah, jadi apakah setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila di semester 1 itu apakah kita harus melaksanakan kelima-lima? Sepengetahuan saya tidak. Kita boleh memilih. Minimal tema itu 1 semester 1, berarti setahun 2. Itu minimal. Boleh 3. Oh iya, jadi misalnya sekolah. Iya Bu, berarti kita bisa memilih 1 atau 2 atau 3 maksimal itu tema yang dapat diterapkan dalam kegiatan P5. Nah, tadi Ibu bicarakan mengenai waktu di sekolah. Jadi, apakah waktu ini harus terintegrasi ke dalam pembelajaran atau itu ada pembagian-pembagiannya? Oke, kalau untuk sekolah dasar itu waktunya kan 7 jam 1 minggu. 7 jam 1 Untuk pelaksanaan itu diserahkan kepada sekolah. Ada yang melaksanakan 1 hari 1 jam pelajaran. Ada yang mereka bagi 2, 3, dan 4. Ada yang mereka ambil 7 jam untuk 1 hari, misalnya hari Sabtu. Di pola tersebut boleh dipilih menurut kebutuhan dari sekolah. Oh, berarti waktunya bisa kita tetapkan apakah itu per minggu atau dalam tergabung dalam pembelajaran. Bagaimana misalnya seorang koordinator di P5 ini apakah mendapatkan tambahan jam selain tugas mengajar di kelas? Ya, untuk jam yang diakui di dalam kurikulum tentu karena ini adalah tugas dan sudah digariskan pada kurikulum, dan itu ada jamnya. Dan mungkin orang sudah dalam melaksanakan kegiatan tidak ada jamnya, tidak dihargai. Nah, kalau sepengetahuan kami untuk koordinator ini diakui 2 jam pelajaran linear dengan bidang. Nah, baik Bapak Ibu, kita tadi sudah bicara tentang identifikasi tahapan P5 yang akan dilaksanakan. Nah, seterusnya lebih mendalam lagi nih Pak. Tentu dimensi-dimensi ini akan dibentuk. Nah, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang akan dibentuk dalam kegiatan P5 ini. Bagaimana dimensi-dimensi yang harus ada nantinya diharapkan bagi siswa-siswa setelah mengikuti program P5. Bagaimana lagi Bu? Baik, untuk dimensi P5 ini Bu Linda, itu ada beberapa dimensi yang perlu diapakan di dalam P5 yang harus kita buatkan. Itu ada 6 dimensi P5 itu. Itu yang pertama, dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua yaitu
kebinekaan global. Nah, itu. Dan yang ketiga adalah bergotong royong. Lalu yang keempat, prinsipnya itu adalah mandiri. Dan yang kelima itu bernalar kritis dan lalu kreatif. Nah, ini dapat dijabarkan beberapa dimensi itu, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Dona atau Pak Jun, silakan. Ya, ada 6 prinsip tadi Pak, dimensinya. Ya, mungkin dalam pemilihan dimensi nantinya, tim dari fasilitator itu bisa melihat dengan tema yang mereka pilih, dimensi mana yang akan mereka sesuaikan, dan itu tidak boleh dipaksakan. Nah, jadi dimensi itu kan ada subnya nanti. Subnya itu disesuaikanlah dengan kompetensi apa yang kita harapkan dari dimensi tersebut. Jadi pilih 2 dimensi minimal, boleh 3. Juga sub elemennya pilih 2 minimal, boleh lebih. Tergantung kepada kompetensi yang diharapkan dari tim tersebut. Ya, berarti kelima ini kita bisa memilih 2 atau 1 ya, tidak harus keenak-enaknya dan sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, dalam sub elemen juga tidak perlu dipaksakan melakukan, artinya kita memilih dimensi beriman bertakwa tadi. Nah, misalnya bagaimana mengintegrasikannya nanti ke dalam kegiatan. Nah, seperti itu. Bisa kita memilih saja Ibu temanya kewirausahaan. Nah, bagaimana melihat nanti nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai dimensi dari beriman dan bertakwa. Contohnya apa dalam pendapat? Dalam sub elemen tersebut kan ada itu akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah atau Tuhan, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada hewan, dan akhlak kepada tumbuhan. Kalau kita kaitkan dengan tema tentang kewirausahaan, mungkin dalam kewirausahaan itu lebih kepada akhlak sama manusia. Jadi kita ambil nanti sub elemennya akhlak kepada manusia. Berarti bisa diterapkannya misalnya bagaimana itu caranya penerapannya ketika kita mulai dalam kegiatan P5 ini, misalnya modulnya nanti. Nah, di modulnya mungkin lebih kepada penerapannya, mungkin berdoa sebelum kegiatan. Kemudian bagaimana saling menghargai, menghormati sesama teman, kepada guru, kepada mungkin kalau kita ambil akhlak kepada alam, tentu bagaimana mereka menghargai alam tersebut. Itu penilaiannya nanti akan dilaksanakan dari sub elemen dari yang pertama. Ya, berarti sub elemen tadi kita bisa langsung ya menerapkannya ketika di awal kegiatan kelima mungkin berdoa, literasi tadi ya Bu. Oke, nah sekarang kita sudah tahu nih bagaimana dimensi-dimensi profil belajar Pancasila yang harus dikuatkan dalam peserta didik. Kita masuk bagaimana menentukan tema. Nah, ini akan dibahas oleh Ibu Siva. Silakan Bu Siva. Baik Bu Winda, terima kasih atas waktunya. Dalam profil penguatan Pancasila itu ada beberapa tema yaitu yang harus kita masukkan ke dalam penguatan pembelajaran Pancasila. Ada 7 tema yang harus kita pakai dalam pembelajaran itu. Baik, yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini bisa masuk kepada SD tingkat levelnya SD sampai SMA atau SMK. Lalu yang kedua, kearifan lokal. Ini juga dapat dibuatkan ke tingkat level pendidikannya mulai dari sekolah dasar, SMP atau SMA atau sederajat atau SMK gitu. Lalu yang ketiga, temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga pada tingkat level sekolah dasar, menengah dan SMA atau SMK. Lalu yang seterusnya, bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ini pada tingkat SMP atau SMA dan SMK sederajat. Lalu ada lagi tema suara demokrasi. Ini pada tingkat level SMP dan sampai SMA atau SMK sederajat. Lalu yang tema yang ke-6 yaitu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini pada tingkat level SD, SMA dan SMK. Lalu yang terakhir kita bahas nanti dalam tema itu kewirausahaan. Ini dapat juga dilakukan pada tingkat SD, SMP dan SMA. Jadi untuk sekolah PAUD belum ada yang ini Bapak Ibu. Oh, belum ada di daerah PAUD. Nah, baik, Bu Siva, tadi kita sudah bicara tentang 7 tema ya, 7 tema dalam profil belajar Pancasila. Nah, sekarang kita mau fokus lagi nih. Nah, kita misalnya fokus kepada tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, tadi mungkin
tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, mungkin Bu Siva dapat mencontohkan bagaimana tahap-tahap per fase. Kita tahu nih ada fase A, fase B, C dan D atau E itu di SMA. Nah, bagaimana penerapannya contohnya Bu Siva? Baik, Bu Winda, kita coba sedikit mengupas dari gaya hidup yang berkelanjutan, yaitu di SD kita mengenal fase A. Ada fase A, fase B, dan fase C. Nah, pada fase A ini dalam tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu di sini artinya adalah membuat sistem pembuangan dan penilaian sampah. Misalnya sampah ya, kita mengelola sampah ya, ini secara sederhana, mungkin ada di rumah dan di satuan pendidikan. Lalu misalnya piket waktu rutin khusus untuk kebersihan itu ditetapkan, itu yang lalu fase A. Nah, kita fokus pada pengembangan akhlak terhadap alam. Nah, mulai dari membangun tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Nah, itu di pada fase A. Lalu pada fase B itu ada infografik. Ada infografik. Jadi ada hasil survei kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah dan di satuan pendidikan beserta dampaknya. Itu dilengkapi dengan usulan dilengkapi dengan usulan solusi. Nah, contoh fokusnya pada pengembangan akhlak daripada terhadap alam. Nah, jadi pengembangan akhlak terhadap alam. Nah, ini mengumpulkan dan mengolah data amatan dari lingkungan sekitar. Itu yang fase B. Jadi kita daripada infografik. Lalu yang ketiga ada fase C, tadi namanya. Fase E itu kampanye secara sederhana. Anak-anak sudah bisa mencoba mengkampanyekan secara sederhana untuk memecahkan isu lingkungan. Ya, misalkan cara pencegahan daripada kebakaran hutan atau banjir. Nah, ini juga fokusnya kepada pengembangan akhlak terhadap alam lagi. Nah, jadi ini memperoleh dan memproses informasi gagasan, itu dia fokusnya. Nah, kalau yang tadi di fase B, fokusnya itu mengumpulkan dan mengolah data amatan dari lingkungan sekitar. Di fase C, memperoleh dan memproses informasi dari gagasan. Nah, itu yang di fase A, B, dan C itu SD. Nah, mungkin di SMP, Bu Bina, Pak Jun dan Bu Bina, itu ada lagi bagaimana membuat purwarupa sistem. Nah, ada purwarupa sistem pengolahan sampah dari satuan pendidikan. Fokusnya itu kita masih terhadap pengembangan terhadap alam. Nah, ini menghasilkan karya lagi, Bu. Karya menghasilkan karya dan tindakan secara orisinal. Nah, itu yang di SMP. Lalu pada fase E dan atau F itu di tingkat SMA, mendesain sistem pengolahan sampah untuk mengatasi permasalahan banjir di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Nah, ini fokusnya juga pada pengembangan akhlak terhadap alam, dan itu menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Jadi anak sudah dapat diharapkan mereka menghasilkan karya dari produk sampah yang sudah dihasilkan tadi. Jadi memperoleh atau memproses informasi dari gagasan. Mungkin itu yang fase A, fase B, dan fase D. Dan baik Bapak Ibu, mungkin dapat kita ambil nih simpulan satu atau dua kata bagaimana tentang proyek P5 ini bagi Bapak Ibu narasumber kita ini. Mungkin dua kata, satu kata, Bu. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya bagi siswa dalam membentukan karakter ini, sangat penting. Jadi Bu Siva, bagaimana tentang proyek P5 ini? Sangat bermanfaat sekali, Bu Winda, terutama mungkin jika bagi siswa mulai dari fondasi PAUD ya sampai ke SMA, itu sangat bermanfaat sekali karakter anak dalam pengembangan ini. Itu perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan karena kita tahu di kurikulum Merdeka ini ya Pak Jun masih meraba-raba, sehingga kita di tahap ini awal ini mungkin masih mengembangkan diri baik dari guru, murid, dan demikianlah forum diskusi kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kesempatan selanjutnya dengan tema yang menarik lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya kami dalam forum diskusi ini. Senang sekali ya Bapak Ibu kita dapat berbagi. Nah, mungkin kita akan bertemu lagi dalam tema-tema yang menarik berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.